pas ngelewatin kuburan, dia tiba-tiba bilang, aku pengen deh punya rumah di sini. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini balik lagi chat time, curhat time. Jadi ya teman-teman tahu dong, kemarin kan gue udah bikin curhat-curhat teman-teman dengan tema komen-komen terjahat. Nah kali ini temanya adalah sebuah firasat. Gue bertanya lagi itu sama teman-teman, lo pernah gak sih punya firasat dimana lo bakal ditinggal sama orang yang paling lo sayang? Nah gue banyak banget tuh dapet DM. Nah ini mau gue bacain satu-satu. So kalau teman-teman penasaran apa aja sih firasat-firasatnya, siap-siap merinding ya. Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the comment number 1. 2 hari sebelum aku ditinggal sahabatku untuk selamanya, dia datang ke mimpi aku, bilang, "Dut, jangan sakit ya, nggak usah diet-diet, nggak apa-apa gendut, gue bakal selalu ada buat lu. Intinya jangan diet, nanti lo sakit. Cukup gue aja yang sakit kayak gini." Dan beberapa hari kemudian dapat kabar kalau dia udah meninggal TBC. Ini nama-namanya nggak gue bacain ya guys. Belum lama ini saya pernah mimpi kalau di rumah kakak sepupu saya tuh rame banget dan super sibuk. Kata orang tua zaman dulu, tandanya bakal ada musibah. Dan benar selang seminggu kemudian kakak sepupu saya meninggal. Gue gak tahu nih guys, lo percaya gak sih sama yang namanya mimpi? Kadang menurut gue mimpi itu bunga tidur aja, karena kita kecapean atau karena kita terlalu memikirkan sesuatu. Tapi kadang kalau dipikirin lagi, iya, beberapa hari yang lalu kan gue juga sempat mimpi kayak gitu. Iya gak sih? Teman-teman gitu gak? Kalau gue gak pernah mikirin, tapi pas ada kejadian baru jadi mikirin. Kalau teman-teman gimana? Coba deh komen di bawah. Nyokap gue adalah orang yang sangat sehat walafiat. Waktu kemarin gue lagi perawatan, tiba-tiba aja nyokap bilang, "Nak, muka memang harus dirawat, tapi nanti kalau udah kena tanah bakal dimakan ulet." Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba nyokap ngasih tauin aja tempat perhiasan emasnya. Itu kejadian seminggu sebelum nyokap meninggal. Mulai merinding. Tahun lalu, sewaktu aku mempersiapkan pernikahan, Bapak pernah bilang, "Dok, Bapak nggak ikut ya ke acara kamu nikahan. Bapak kan lagi sakit. Pokoknya Bapak mau lihat dari rumah aja." Dan malamnya, Bapak udah nggak ada. Padahal besokannya gue nikah. Hancur hati aku. Gak ngebayangin sih. Sedih banget. Pernah kak kejadiannya pas SMP. Nyokap lagi sakit di situ. Pas mau berangkat sekolah nggak mau berangkat. Tapi nyokap gue tuh kayak maksa buat pergi. Feeling gue nggak enak. Sebelum pergi gue dipeluk nyokap kenceng banget. Nggak kayak biasanya. Dan nyokap minta maaf saat itu. Pas pelajaran ketiga gue dijemput pulang. Ternyata nyokap udah kritis. Dan pas mau berangkat ke rumah sakit, beliau udah nggak ada. Aduh, kalau kayak gini tuh gue jadi ngerasa kayak sebenarnya nyokap lu tuh pengen pamitan. Ya nggak sih? Aduh, ini makin merinding gimana dong. Aduh, jangan sampai ya guys. Maksudnya habis video ini, aduh jangan sampai ngomongin. Pernah banget kak, sebulan sebelum aku ulang tahun, Papa tiba-tiba ngasih kado ulang tahun. Tanggal 23 Desember 2016. Itu pas banget setelah aku UAS. Aku bingung kenapa Papa ngasih hadiah sebulan sebelum aku ulang tahun. Tapi aku nggak pernah mau mikir. Mungkin karena lagi itu Papa punya uang tambahan. Seminggu sebelum aku ulang tahun, tiba-tiba Mama telepon bilang katanya Papa sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans. Tapi sayang, di dalam ambulans
Papa memilih untuk pergi selama-lamanya. Dan aku baru sadar itu adalah hadiah ulang tahun terakhir dari Papa untuk aku. Ini kenapa tiba-tiba merindingnya banyak banget ini. Tanteku Kak, kebetulan dia adalah admin dan kita satu kantor. Jadi kami kerja di sekolahan gitu. Karena beliau adalah admin, jadi kerjaannya cetakin raport anak-anak. Hari itu hari terakhir dia kerja. Dia cuma bilang, udah aku capek. Aku udah nggak mau kerja di sini lagi. Pokoknya ini hari terakhir ya, aku nggak mau cetakin raport. Semester depan kalian mesti siap-siap sendiri, cetak aja sendiri. Aku capek. Aku pikir ya yang namanya juga kerjaan ya kan, pasti ada capeknya. Jadi aku nggak pernah mau ambil pusing. Seminggu kemudian, tanteku meninggal mendadak, pingsan di gereja lagi persiapan Natal Kak. Langsung masuk ICU, 2 hari kemudian tanteku meninggal. Kak, tolong samarin nama aku, ya oke. Mamaku adalah istri kedua dari ayahku. Sedari kecil, kalau ketemu sama ayah, kita selalu ngumpet-ngumpet. Karena istri pertama ayahku dan keluarganya tidak menyukai keberadaan mama dan keluargaku. Beberapa bulan sebelum ayah wafat, ayah memang sakit di rumah sakit. Beliau koma. Tapi aku tidak berani datang ke rumah sakit. Pernah sekali datang ke sana, tapi aku hanya dapat makian dari istri pertamanya. Aku tahu mamaku salah. Aku tahu seharusnya dia tidak merebut suami dari istri pertamanya. Tapi aku hanya ingin ketemu ayah. Suatu hari, aku ditelepon. Aku kaget banget karena yang nelpon adalah istri pertama ayahku. Dia meminta kami untuk datang ke rumah sakit. Aku ngelihat ayah dengan banyak infus. Beliau tersenyum, beliau menangis, tapi tidak bisa membuka matanya. Aku hanya memegang tangannya. Aku tahu dia mau pergi. Kemudian aku pamit sama ayah, aku minta maaf. Sampai di rumah, aku dikabarin ayah meninggal. Sedih banget. Pernah Kak, waktu itu almarhum Papa dan Abang meninggal bersamaan di bulan Juni lalu. Tiba-tiba aja gelas yang aku pegang di tangan pecah, remuk. Padahal gelasnya nggak jatuh. Nggak lama kemudian aku dikabarin kalau mereka udah nggak ada. Waktu itu sebelum mamiku meninggal, aku mencium parfum mamiku yang khas banget, parfum kesukaannya dia. By the way, aku tinggal tidak bersama sama mamiku, kita long distance. Selama seminggu itu aku selalu nyium parfumnya. Aku pikir ya udah aja gitu. Awalnya waktu aku cium itu kayak ya udah aja, nggak pernah ada firasat apa-apa. Karena saat itu aku juga lagi persiapan untuk pemantapan SMP. Tapi Tuhan berkata lain. Sebelum hari H aku pemantapan, Tuhan manggil mamiku pulang. Mungkin dalam seminggu itu sebenarnya mamimu lagi ngejagain kamu, lagi ngeliatin kamu, lagi kayak pengen quality time sama kamu. Kak, ayah aku baru meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau datang ke kota aku, tempat aku kerja. Di hari terakhirnya dia pulang, dia bilang, kayaknya ini hari terakhir kali deh ayah jalan-jalan ke sini. Ayah capek dan aku baru ngeh. Seminggu setelah dia pulang, dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Aku pernah Kak, lagi deket sama cowok. Nah, lagi pas PDKT, dia minta ditemenin makan sampai minta foto, katanya buat kenang-kenangan. Fun banget deh. Pas ngelewatin kuburan, dia tiba-tiba bilang, aku pengen deh punya rumah di sini. Aku bilang, aneh banget kan? Apaan sih kamu kok ngomongnya kayak gitu? 2 hari kemudian, aku baru tahu dia ngalamin kecelakaan. Dan dia dimakamin di kuburan pas
malam kita lewatin. Itu apa? Kayak maksud gue tuh kayak ada yang ngajakin gitu loh. Aduh, makanya kalau ngomong tuh hati-hati, tau gak lo? Itu kayak ada yang manggil-manggil, yuk bikin rumah di sini gitu. Aduh. Pernah Kak, aku nyium bau wangi pandan. Berasa baunya nempel di hidung, baunya ngikutin. Ternyata itu adalah pertanda waktu nenekku meninggal. Oke, jadi selain wangi parfum, juga ada wangi pandan. Iya ya, gue nggak tahu nih. Ini beneran nggak sih mitosnya kayak gitu? Coba deh teman-teman komen deh, jelasin. Halo Kak Rachel, aku pernah mimpi ada yang peluk aku, cowok pakai baju putih di dalam mobil. Pelukannya itu bikin hatiku tenang dan nyaman banget. Keesokan harinya, aku dapat kabar kalau bapak aku meninggal. Ternyata cowok pakai baju putih itu bapakku yang pamitan sama aku dengan cara meluk aku. Aduh, kalau kayak gini mah percaya nggak percaya ya guys ya jadinya. Kayak beneran gitu. Ini kejadiannya waktu aku masih SMA. Aku punya mantan pacar. Dia tuh orangnya cuek. Tapi entah kenapa di hari itu dia tuh perhatian banget, terus selalu ngomong maaf terus. Sama teman-teman sekelas juga minta maaf, sama guru minta maaf. Aneh banget, karena dia tuh anaknya lumayan bandel dan selalu senang jadi pusat perhatian. Ternyata hari itu juga dia minta maaf terus ke mamanya, karena dia nggak ada waktu buat mamanya. Setelah nganter aku pulang, dia pamit biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa. Setelah beberapa jam, aku dapat kabar dari teman aku kalau dia kecelakaan dan lagi dilariin ke rumah sakit. Tapi pas perjalanan aku ke sana, dia udah nggak ada. Guys, yang bikin gue bertanya-tanya ya, apakah orang yang sebenarnya mau meninggalkan kita itu udah tahu dia tuh bakal pergi, jadi dia menunjukkan gelagat yang nggak biasa dia lakuin, ya nggak sih? Nggak tahu juga sih, mungkin ada orang-orang yang kayak gitu. Kalau menurut lo coba komen di bawah. Anak pertama aku usianya 5 tahun Kak. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia pernah bilang sama aku, "Ma, aku kok nggak ngelihat bintang lagi ya? Aku juga nggak bisa ngelihat bulan dan aku nggak bisa melihat matahari. Ma, kalau aku nggak bisa ngelihat bulan lagi, Mama jangan bertengkar terus ya sama Papa. Harus akur selamanya." Aku bingung, aku kaget. Kok anak umur 5 tahun bisa ngomong kayak gitu? Dia juga pernah bilang sama omanya kalau dia bakal pindah rumah. Soalnya rumahnya udah jadi, rumahnya besar dan warnanya putih. Anakku meninggal karena kanker Kak. Aku yakin sekarang dia sudah bahagia di rumah besar dan putihnya. Amin. Selama nyokap stroke, aku adalah anak perempuan satu-satunya yang selalu mandiin dia, ganti pampers dia setiap hari. Tapi tanggal 29 September 2010, tiba-tiba aja dia minta papa aku yang ngurusin dia untuk hari ini. Dan jam 6 sore, Mama ninggalin kita untuk selama-lamanya. 29 September 2010, hari yang gak pernah aku lupakan. Ayah aku tuh sakit darah tinggi, tapi hari itu dia bilang, aku pengen banget makan kambing guling. Langsung dong aku larang dia, karena dia kan sakitnya gak boleh makan sembarangan. Setelah itu dia bilang, please tolong, ayah pengen banget kambing guling terakhir kalinya. Aku bisa apa? Akhirnya aku beliin. Dan besoknya ayah meninggal. Waktu kelas 1 SMA, aku ingat banget bapak lagi nonton TV. Islam itu indah. Pas lagi ngebahas tentang kematian dalam Islam. Padahal waktu itu udah mau ganti channel, terus bapak nyeletuk, jangan diganti dulu, bapak mau nonton.
Oh, aku nggak ngeh. Ternyata seminggu setelah nonton itu, bapak pergi ninggalin aku dan keluarga. Oke guys, sekian dulu video curhat time dari Rachel Goddard. Semoga teman-teman suka. Dan buat teman-teman yang pengen ikutan curhat ya di tema berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk kasih notifikasi, klik centang notifikasi di Instagram gue supaya ketika gue lagi ngebahas sesuatu, teman-teman gak ketinggalan story-story gue yang terbaru. Dan kalau teman-teman ketinggalan nih video gue sebelumnya, gampang banget bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye, bye bye, bye bye.